semoga selalu sehat dan tentunya terus semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah saudara, berkaitan dengan kesehatan tentunya di tengah era pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan pengisi acara telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Dan selama produksi ini berlangsung pun kami selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya, kita kembali ke seputar kesehatan saudara. Diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa di atas normal yang tentunya dapat memicu terjadinya berbagai macam komplikasi berbahaya bagi penderitanya seperti impoten hingga menyebabkan kematian. Lantas bagaimanakah cara pengobatan diabetes yang tepat? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tema kita hari ini adalah manis tapi tidak memuaskan, diabetes versus impoten. Nah tentunya untuk membahas tema ini saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber dari praktisi kesehatan di CMI, yaitu Dr. Ira Nita Diantika. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Dan juga ada Dr. Haidar Zain. Halo Dr. Haidar, apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali Mbak Widi. Alhamdulillah. Wah ini menarik nih, karena seperti yang kita ketahui ini biasanya orang-orang tahu diabetes itu kan komplikasinya berupa luka yang tidak kunjung sembuh yang akhirnya berakibat atau diakhiri dengan amputasi atau dengan kebutaan. Tapi ternyata diabetes ini juga komplikasinya bahkan bisa membuat impoten begitu. Ini tidak umum dan mungkin ditutup-tutupi oleh para penderitanya ya dok ya, biasanya seperti itu. Nah, hubungannya apa sih kok bisa diabetes akhirnya bisa mengakibatkan komplikasi impoten ini dok? Ya. Jadi mungkin sebelumnya masih banyak ya dari pemirsa di rumah semua yang belum tahu bahwa diabetes itu bisa mengakibatkan impotensi atau disfungsi ereksi. Nah ini mungkin sesuatu yang baru ya. Nah sebenarnya ada hubungannya antara diabetes atau penyakit gula dengan yang namanya impoten atau disfungsi ereksi. Jadi untuk membuat sebuah ereksi itu kan pasti ada saraf-saraf dan pembuluh darah yang menuju ke alat vital pria itu. Nah, kalau misalkan kita bayangkan aja kayak selang, kalau misalkan ada yang menyumbat, nah dalam hal ini itu adalah gula darahnya. Nah, apabila ada gula, otomatis kan alirannya nggak bagus ya. Tidak lancar begitu. Tidak lancar. Nah, jadinya si alat vital pria ini dia ereksinya nggak sempurna, nggak bagus gitu. Nah, apalagi gula di sini itu gula yang tidak bisa dirubah menjadi energi karena pasien ini dia terkena diabetes. Nah, energi ini sebenarnya yang mendorong itu adalah dari ginjalnya, gitu. Nah, kalau misalkan pada orang diabetes itu ginjalnya itu ada kerusakan, jadi energi yang dikeluarkan oleh ginjal itu nggak maksimal. Alhasil dorongan energi yang menuju ke alat vital pria itu juga kurang. Gitu. Oke, mungkin ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi mungkin karena ini juga ada faktor psikis di dalamnya ya dok. Betul. Ya, jadi mungkin penderitanya tidak jujur kepada atau tidak terbuka kepada orang-orang begitu, menutup-nutupi gitu. Akhirnya. Padahal ini bukan sebuah aib ya. Begitu, akhirnya tidak dikategorikan sebagai akibat dari diabetes yang diidapnya begitu, mungkin seperti itu. Nah, apakah semua pria yang mengidap diabetes itu akan impoten begitu dok? Sebetulnya banyak sekali ya. Jadi kalau dibilang semua ya atau enggak, sebenarnya enggak semuanya. Cuma kemungkinan untuk terkena impoten itu pada pasien diabetes mellitus itu sangat tinggi, gitu karena gula itu sifatnya menyukai tempat yang panas. Nah mungkin kita semua juga merasakan tempat yang panas salah satunya adalah di bagian selangkangan. Nah di area tersebut merupakan salah satu bagian di tubuh kita yang memang panas ya. Nah gula itu suka sekali tempat seperti itu. Oke. Nah untuk komplikasi tersebut kan tentunya ada tahap-tahapannya ya dari diabetes itu. Apakah impoten ini termasuk komplikasi awal atau sebenarnya yang termasuk diabetes untuk yang lanjut begitu dok? Sebetulnya sih kalau misalkan dibilang komplikasi awal atau lanjut
lebih di awal ya biasanya, cuma memang jarang dirasakan oleh pasiennya sendiri karena biasanya kan mindset pasien kalau misalnya yang namanya komplikasi dari diabetes itu ya luka susah sembuh, terus habis itu jantung, kebutaan, buram matanya begitu ya. Sebenarnya kalau untuk impotensi biasanya dia di awal-awal diabetes. Kalau misalkan gulanya itu nggak terkontrol, dia lebih cepat untuk terkena si impotensi ini. Ya, ini berarti memang harus diperhatikan juga ya, sejak awal harus lebih aware lagi terhadap gejala-gejala awal yang ada di tubuh kita. Nah, itu kan kejadiannya di pria begitu ya. Bagaimana dengan perempuan nih, Dok? Jadi kalau perempuan itu sebenarnya nggak jauh beda perjalanannya ya, yang dimana gula itu dia kan menyukai tempat-tempat yang panas. Tadi seperti Dokter Haidar bilang bahwa dalam buku Ibnu Sina bahwa gula ini suka nih tempat-tempat yang panas, misalkan ya selangkangan, ketiak, kemudian mata itu kan kita sering melihat cahaya. Yang dimana kalau mata biasanya kan katarak. Kalau di bagian selangkangan-selangkangan biasanya akan muncul jamur. Karena gula ini dia disukai oleh bakteri dan juga jamur. Nah, kalau di bagian kelamin atau alat vitalnya yang dimana itu kalau perempuan biasanya mungkin akan terjadi infeksi pada vaginanya, bisa nanti muncul keputihan seperti itu. Nah, tapi dengan ini pun juga jarang sekali diungkapkan oleh pasien-pasien seperti itu. Jadi tahu-tahu dia pikirnya bahwa keputihan ini bukan dari komplikasi si diabetes gitu. Oke, apakah ada pengaruhnya ketika penderita diabetes dengan fungsi reproduksi wanita, Dok? Oh, iya Mbak, jadi kalau misalkan si reproduksinya atau bagian vaginanya terinfeksi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi infeksi pada infeksi radang panggul seperti itu ya, atau cervicitis atau infeksi pada serviknya seperti itu, dan itu juga bisa mempengaruhi kemandulan atau tidaknya gitu. Karena bisa memperparah gitu. Jadi mungkin bisa juga mempengaruhi dari gairah seksual wanita tersebut juga. Oke, ini kan merupakan momok yang sangat menakutkan nih, terutama untuk bagi pasangan suami istri begitu ya. Apakah kalau memang sudah mengalami impoten itu bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan sama sekali nih, Dok? Jadi bagi para penderita diabetes di luar sana jangan takut. Yang namanya penyakit pasti bisa diobati, termasuk impotensi pada penyakit diabetes itu juga bisa diobati gitu. Diobatinya dengan cara seperti apa? Apakah ada terapi-terapi yang harus dilakukan nih, Dok? Yang pertama fokus. Jadi apa sih yang menyebabkan impotensi ini? Nah, kalau misalkan impotensi ini disebabkan karena semata-mata karena gulanya, berarti kita harus menangani sakit gula atau diabetesnya ini. Tapi kan bisa juga disebabkan karena lain seperti psikis gitu ya. Nah, kalau misalkan karena psikis ya berarti juga diperbaiki dari kondisi psikisnya tersebut gitu. Jika diabetes setahu saya memang tidak bisa lepas dari obat-obatan begitu ya. Tapi apakah ada solusi lain di mana si pasien tidak perlu seumur hidup mengkonsumsi obat-obatan, tetapi ada juga seperti yang solusi untuk melengkapi dari teknologi medis yang saat ini, begitu apakah ada? Yang namanya ilmu medis itu kan terus berkembang ya Mbak Widya, dan dokter-dokter di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan selalu mengembangkan pengobatan supaya mencapai kesembuhan pasien yang paripurna seperti itu. Yang lebih efektif. Betul, begitu ya. Berarti jadi, jawabannya ada. Ada, betul. Wah, kita akan ulik lagi ya, kita akan gali lebih dalam, tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami tentunya di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber saya, ada Dokter Ira dan juga ada Dokter Haidar. Kita masih membahas mengenai manis tapi tidak memuaskan, diabetes versus impoten. Nah, tadi kan di segmen sebelum kita sudah membahas ya penyebab-penyebabnya seperti apa, lalu apa hubungannya antara diabetes dan impoten. Nah, untuk para penderitanya tentu ini menjadi momok yang sangat menakutkan nih, bisa sembuh atau tidak. Tapi ternyata tenang, ada penyakit pasti ada obatnya. Pasti bisa sembuh. Nah, bagaimana dengan pengobatan impoten akibat diabetes yang dilakukan di CM ini, Dok? Oke, kalau secara umum memang untuk mengobati impotensinya itu harus dikontrol dulu gulanya ya. Nah, pengontrolan gula ini bukan hanya menekan gulanya saja, tapi harus mengubah gula ini menjadi energi. Karena pada pasien diabetes permasalahannya adalah
si gula yang masuk ke dalam tubuh itu mengendap karena tidak betul, jadi energi begitu tidak ya, diubah Dok? menjadi energi, makanya harus dibakar dulu menjadi energi seperti itu. Nah, untuk pembakarannya kan otomatis butuh yang namanya bakar, butuh panas, api, energi gitu ya. Nah, ini perbaikannya adalah dari ginjalnya gitu, karena ginjal itu merupakan salah satu organ dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan energi seperti itu. Nah, selain itu juga setelah diubah menjadi energi, otomatis gula-gula yang ada dalam pembuluh darah yang mengganggu aliran dari darah menuju ke alas vital pria, nah itu akan terbakar. Akhirnya nanti aliran darah tersebut akan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, nah untuk durasi pengobatannya nih Dokter Ira, terutama untuk menyembuhkan impotensi karena diabetes ini berapa lama sih kira-kira terapi yang dibutuhkan? Oke. Kalau untuk terapi itu kembali lagi tergantung dari keadaan si pasien dan kepatuhan si pasien, Mbak Widya. Jadi kadang kan ada pasien yang sudah ada komplikasi seperti misalkan ada di ginjal, di jantung, maka untuk pasien yang sudah memiliki komplikasi akan diperbaiki dulu nih untuk fungsi-fungsi yang lain, karena jantung dan ginjal kan merupakan organ vital yang untuk bekerjanya tubuh ya, bekerjanya kan berat, jadi harus diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata ada kerusakan di situ. Tapi kembali lagi tadi kita lihat kalau ternyata hanya ada diabetes saja gitu, itu kita akan screening dulu juga lagi nih untuk ginjal, jantung apa baik gitu. Kalau misalkan ternyata ada kerusakan, maka diperbaiki dulu jantungnya. Pertama gitu, jantung dulu, kemudian diabetes, dan kemudian kalau ada ginjal ya berarti ginjalnya juga diperbaiki seperti itu. Nah, untuk proses berapa lamanya itu biasanya sekitar 6-8 bulan gitu. 6-8 bulan cukup ini panjang. pun juga tidak serta-merta pengobatan untuk diabetes seperti insulin, kemudian obat-obat minum lainnya itu diberhentikan, tidak Mbak. Jadi kita tetap beriringan bersama gitu. Karena obat yang dari kami itu tidak bisa langsung tiba-tiba berhenti. Kita harus beriringan bersama-sama. Jadi gitu. ada transisi dulu ya, ada Betul. proses adaptasi dulu di dalam tubuh begitu. Betul. Ya Dok. Itu kan untuk kasus impoten ya. Bagaimana dengan untuk perempuan nih, diabetes pada perempuan yang mungkin komplikasinya sudah berupa kebutaan begitu Dok? Jadi kalau untuk kebutaan itu tetap sama ya pengobatannya. Kita ya, seperti yang Dr. Haidar bilang bahwa ini perlahan-lahan dulu. Apakah langsung butanya langsung kembali lagi? Itu enggak, itu harus ada prosesnya seperti itu. Dan kami kan di sini juga pasiennya tidak hanya dari Bandung saja, tapi dari luar kota juga nih gitu. Misalkan di pasien dari luar kota ternyata butuh penanganan, dokter mitra-mitra kami di sana juga ada. Jadi menangani untuk keadaan umumnya si pasien. Jadi obat kami juga dikonsumsi keadaan umum si pasien. Misalkan ternyata ada penurunan keadaan umum kesadaran, ataukah ternyata fungsi ginjalnya menurun, maka ada mitra kami di kota tersebut untuk menangani si pasien ini seperti itu. Jadi saling terkoneksi begitu ya Dok. Kalau untuk tahapan sistem pengobatan untuk diabetes ini sendiri di CMI seperti apa sih? Melalui mungkin dari awal pasien datang lalu ada melalui screening terlebih dahulu, bagaimana? Sebetulnya untuk pengobatan di CMI, asalkan pasien tersebut sudah terdiagnosis oleh dokter spesialis bahwa ini menderita diabetes mellitus gitu. Jadi jangan menunggu sampai ada komplikasi baru diobati. Baik, dari awal dulu ya, sebelum komplikasi dirasakan harus langsung segera berobat begitu. Jadi lebih cepat lebih baik dan lebih cepat sembuh juga kalau misalkan komplikasinya belum terlalu banyak seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian akan berkonsultasi dengan dokter. Setelah itu berkonsultasi dengan ahli komplementer, nanti akan ditentukan jadi obat mana yang sebaiknya dikonsumsi seperti itu. Berarti memang ada koordinasi juga dengan dokter yang memang sedang menangani pasien tersebut ya Dok. Tentu ya. saja, betul. Lalu akhirnya dikombine dengan formula dari Imnusina yang memang dikeluarkan oleh CMI. Nah, untuk Dokter Ira sebenarnya kalau misalnya si pasien itu sudah datang atau kalau misalnya nih pasiennya jauh seperti yang tadi Dokter Ira bilang di luar kota bukan di Bandung, bagaimana nih untuk sistem penanganannya? Apakah
bisa kirim formula atau bagaimana koordinasi? Jadi kalau kembali lagi tadi kita koordinasi dengan pasien-pasien. Berarti membuka mitra dengan dokternya juga betul. begitu ya? Kita koordinasi dengan pasien dan dokternya yang merawat si pasien tersebut gitu. Untuk obat yang dari dokter spesialisnya akan tetap lanjut dan kami kombinasikan dengan pengobatan yang ada di CMI. Nah untuk pengobatannya pun juga kita tidak tiba-tiba buat ready gitu enggak. Kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan lab yang dilakukan dokter spesialisnya. Nanti setelah itu medis dokter spesialisnya akan betul. langsung dikoordinasikan dengan dokter betul CMI, dikoordinasikan dengan begitu? kami. Kemudian dari pihak farmasi kami akan meracik obat-obat tersebut sesuai dengan kondisi tubuh pasien seperti itu. Dan untuk obatnya nanti juga bisa keluarganya yang datang untuk mengambil ataupun juga dengan dikirim seperti itu. Dengan ekspedisi Betul, begitu. karena kan tujuan utama kita saling mengajak, ayolah semua tenaga medis di Indonesia kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesembuhan pasien yang sempurna gitu. Jadi supaya pasien lebih nyaman, semakin nyaman untuk berobat di negeri kita ini. Karena negeri kita itu memang sangat potensial seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa metode Ibnusina ini tidak berbentrokan dengan yang dilakukan medis saat ini ya, justru Betul. akan saling melengkapi begitu. Betul. Nah, untuk kiat mencegah gitu ya. Tadi kan sudah pengobatan-pengobatannya. Yang pasti kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ada kiat-kiat khusus untuk mencegah terutama komplikasi terjadi khususnya pada impoten nih, Dok? Jadi untuk mencegah dari impotensi pada pasien penyakit diabetes harus dikontrol dulu gulanya. Nah, pengontrolan gula ini selain dari obat yang dikonsumsi juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah gula gitu. Jadi kalau bisa untuk gula yang putih itu yang biasa kita konsumsi itu diganti dengan madu atau gula aren seperti itu. Kemudian untuk konsumsi nasi putih sebaiknya diganti dengan Karbohidratnya nasi berarti harus merah. dikurangi, baik. Betul. kita biasakan saja. Ini lama-lama kalau udah udah biasa ya jadi enak-enak aja gitu. Jadi harus agak-agak diubah mindsetnya ya. Belum makan, Betul. kalau belum makan nasi itu diubah dulu ya. Ya. Kita harus mengurangi kadar karbo di dalam tubuh ini demi kesehatan kita juga. Terus selain itu kan dari diet ya, dari makanan. Terus jangan lupa juga untuk berolahraga karena kan untuk gula ini terbakar Menjadi energi. salah satunya adalah kuncinya adalah dengan olahraga seperti itu. Jadi kalorinya juga terbakar. Nah, terus boleh juga berjemur nih. Berjemur terutama karena kan kalau biasanya itu yang menghadap matahari itu adalah bagian depan tubuh kita ya. Nah, sekarang gantian nih, punggung kita kan jarang kena matahari. Nah, gantian punggung kita yang dijemur supaya jadi harus seimbang ya. Panasnya itu seimbang antara depan sama belakang gitu. Baiklah, ini masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, terutama lebih detail mengenai metode Ibnusina yang dilakukan di CMI untuk pengobatan diabetes versus impoten. Kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita, tentunya masih membahas mengenai manis tapi tak memuaskan, diabetes versus impoten. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengobatan diabetes dengan menggunakan metode Ibnusina, langsung saja simak tayangan berikut ini. Diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Diabetes dijuluki sebagai the silent killer lantaran gejala awal yang ditimbulkan samar-samar dan baru terdeteksi ketika telah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnusina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnusina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran dunia.
Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien diabetes mellitus saat ini dengan minum obat-obatan ataupun suntik insulin sepanjang hidup. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Bagi pasien penderita diabetes mellitus, formula Ibnu Sina dapat merevitalisasi fungsi sel-sel tubuh untuk meningkatkan produksi insulin, sehingga pasien diabetes dapat kembali hidup normal tanpa harus mengonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Kalau menurut Ibnu Sina, memperbaiki penyakit gula itu, pasien itu biasanya kami hanya memberikan obat saja, yang biasa disebut obat formula Ibnu Sina. Di mana fungsi daripada obat itu sendiri, dia mampu merevitalisasi atau memperbaiki fungsi pankreas dengan cara menambah energi ginjal. Nah, karena sebetulnya pankreas itu dia sebenarnya kalau menurut Ibnu Sina itu dia tidak pernah rusak. Yang ada itu adalah kurangnya energi. Jadi kalau kurang energi si pankreas ini, dia tidak bisa mengeluarkan insulin. Sehingga di sini pengobatannya kita akan memberikan obat formula itu yang sifatnya menambah energi. Jadi organ ginjal lah yang akan mengirim energi itu ke pankreas sehingga pankreas itu bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Jadi kalau misalkan penanganannya itu ya pasien itu tadi cukup kita memberikan obat
tersedia obat formula Ibnu Sina, tetapi harus dikombinasi dengan obat ataupun insulin yang selama ini dia minum. Nanti seiring waktu, misalkan sudah kita berikan obat formula Ibnu Sina 1 bulan, nah di situ nanti kita lihat pasti kadar gula darah mulai menurun. Jadi kalau kadar gula darahnya sudah mulai menurun, kita sudah bisa mulai mengurangi insulin yang tadinya misalkan 10 unit, kita bisa kurangi menjadi 6 unit. Dan begitu seterusnya. Nah, sampai nanti pasien ini bisa lepas dari insulin atau obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga pasien tersebut tidak harus tergantung lagi dengan insulin ataupun obat-obat yang lainnya. Karena kalau selamanya minum obat itu kan efeknya pun kurang baik buat pasien. Jadi dengan berobat menggunakan formula Ibnu Sina, pasien bisa ya lebih nyaman, lebih bahagia, lebih menikmati hidup berkumpul dengan keluarganya. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit diabetes mellitus. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit diabetes mellitus, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di 022 253 1000. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana metode Ibnu Sina dilakukan di CMI untuk mengobati atau menangani pasien diabetes. Nah, kita akan kembali lagi nih sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini karena ini memang di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh dokter kepada saudara di rumah atau dimanapun berada. Oke, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa semua yang menonton, terutama yang menderita impotensi dan diabetes, jangan malu untuk meluapkan, kemudian untuk mengungkapkan keluhan tersebut kepada dokter-dokter. Jadi supaya intinya adalah supaya sembuh seperti itu. Ini baiklah, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, Dokter Haidar dan juga Dokter Ira. Sayang sekali kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum pamit undur diri, saya ingatkan kembali untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Dokter Haidar, terima kasih banyak Dokter Ira.